Halo Anyong YouTube, balik lagi nih sama aku Rina. Dan kali ini aku balik lagi mau ngelanjutin fakta K-pop yang sudah aku bagikan kemarin. Sebelumnya aku udah berbagi fakta K-pop tentang generasi K-pop sendiri. Dan di video pertama aku udah bagikan tentang first generation K-pop ya. Dimana aku udah jelaskan di video kemarin bahwa pembagian generasi K-pop ini berdasarkan pengamat musik di Korea atau komunitasnya yang menyebut dirinya adalah ideologi. Dan kali ini aku mau melanjutkan untuk second generation. Kalau di first generation itu ada first generation yang juga 1.5. Nanti di generasi kedua, 3, 4 itu juga nanti bakalan kayak gini. Di generasi kedua ini juga akan hadir second generation dan juga generation 2.5 ya. Oke. Langsung aja nih aku mulai dari second generation. Second generation ini dimulai dari tahun 2003-2004 sampai tahun 2007. Tahun yang dimaksud di sini adalah tahun debut ya. Jadi tahun debutnya grup antara tahun 2003 atau 2004 sampai yang tahun 2007. Nah, second generation ini hadir setelah Korea mengalami masa krisis ekonomi. Jadi aku rasa sih hampir sama di seluruh dunia gitu, sekitar tahun 98, tahun 99, 2000 itu benar-benar mengalami masa krisis ekonomi ya, krisis moneter yang luar biasa. Dan second generation ini hadir setelah Korea ini mengalami krisis ekonomi atau krisis moneter yang memang cukup berdampak besar sekali untuk pihak swasta. Dan akhirnya sih saat grup-grup dari second generation hadir ini secara tidak langsung nih mereka itu dijadikan suatu bisnis atau komersial gitu. Karena memang dimulai dari second generation ini keuntungan untuk dunia K-pop ini terasa banget ya. Contoh dari grup-grup yang lahir di second generation itu adalah TVXQ, SS501, Big Bang, Super Junior, SNSD, Kara, FT Island, dan Wonder Girl. Dan di masa-masa ini nih, masa-masa grup ini mungkin sudah banyak yang tahu ya grup-grup ini karena mereka sebagian masih sangat bertahan sampai sekarang. Grup-grup ini nih popularitasnya makin tinggi gitu. Jadi di masa second generation ini popularitasnya makin meningkat dibandingkan dengan first generation. Selain itu juga seperti yang aku bilang tadi bahwa K-pop itu menjadi suatu bisnis atau komersial. Jadi bisnis K-pop ini mereka jadikan suatu kayak suatu industri baru gitu, dimana industri ini bisa memberikan keuntungan yang besar untuk para pihak swasta. Peningkatan popularitas yang makin tinggi ini nggak cuman dari Asia Timur. Jadi kalau kemarin di generation 1.5 itu mereka masih terkenal di wilayah Asia Timur, Cina, Jepang kayak gitu. Tapi kalau di second generation ini popularitasnya sudah mulai merambah ke tingkat Asia. Di era second generation ini juga lah mulai terbentuk yang namanya adalah sistem konser world tour gitu. Dan disinilah menunjukkan popularitas dari K-pop itu sendiri. Selain itu di era ini nih juga perkembangan dari pihak agensi manajemen, kemudian pihak dari boy group itu sendiri pun juga lebih meningkat gitu. Kalau dulu sih untuk konser-konser mereka hanya cuma pakai balon, pakai jas hujan, tapi di era inilah mereka mulai mengenal yang namanya adalah lightstick. Dan pembuatan lightstick pertama kali itu adalah lightstick miliknya Big Bang. Jadi Big Bang ini merupakan pencetus dari pembuatan lightstick, sehingga akhirnya setiap grup itu pasti punya lightstick sampai seperti sekarang ini. Selain itu di era ini mulailah muncul yang namanya adalah reality show atau variety show gitu. Dan reality show dan variety show inilah mulai melibatkan para idol K-pop. Selain itu adalah mulai muncul yang namanya adalah ajang survival, seperti ajang survival dalam pembentukan Big Bang. Kemudian ajang survival akan grup 2PM dan 2EM ya. Jadi emang di sini tuh mulai idol K-pop itu memang benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk komersil, jadi untuk industri baru. Jadi mereka nggak cuma tampil sebagai seorang penyanyi, tapi juga mereka mulai tampil sebagai seorang pemain variety show gitu. Sampai pada akhirnya mereka pun juga menjual merchandise yang pertama kali itu adalah lightstick. Oke, selanjutnya adalah generation 2.5. Ya, mengikuti dari second generation ya. Generation 2.5 ini akhirnya adalah grup-grup yang lahir di tahun 2008 sampai dengan tahun 2011.
Dan grup yang lahir di tahun 2008 sampai 2011 itu lainnya adalah SHINee, 2PM, 2EM, Infinite, FX, 21, Miss A, Sistar, Beast gitu, dan CNBLUE, Girls' Day gitu, dan beberapa grup lagi. Di generasi ini juga sih banyak banget adalah grup boy group maupun girl group itu yang debut. Jadi dalam satu agensi dia bisa punya lebih dari 2 atau 3 grup gitu, dan itu makin menunjukkan bahwa sebenarnya sih ekonomi mereka udah makin baik di second generation, dan makin kesini makin baik, mereka makin all out dan makin total banget dalam melahirkan grup-grup baru, dan mereka akan semakin mempromosikannya agar mereka makin populer. Nah, semakin banyaknya grup ini juga sih banyak juga fans di Korea itu juga yang meningkat terhadap idol K-pop gitu, sehingga nggak memungkiri bahwa si para fans ini baik di Korea maupun di Asia ini memiliki harapan yang lebih terhadap idol mereka gitu. Jadi permintaan para fans ini juga makin meningkat, sehingga kalau biasanya sih sebelumnya di second generation idol Korea itu hanya tampil di variety show atau reality show, kali ini sih di generasi kali ini banyak banget ini idol Korea ini hadir sebagai bintang tamu di beberapa acara talk show di Korea gitu. Jadi beberapa stasiun TV itu mengadakan acara talk show, dan banyak banget mereka akan menghadirkan idol Korea ini sebagai bintang tamu. Contohnya adalah Star King. Popularitas dari second generation dan juga generasi 2.5 ini juga makin meningkat, nggak cuman di Asia tapi juga mulai meningkat di beberapa belahan dunia yang lainnya. Walaupun bahkan popularitas mereka itu di Jepang juga makin tinggi gitu. Jadi peminat dari para K-pop di Jepang ini juga makin naik, sehingga di era inilah itu mulai yang namanya adalah debut di Jepang. Jadi beberapa grup-grup K-pop ini yang memang tahu bahwa dia itu punya peminat yang banyak banget di Jepang, sehingga mereka akhirnya melakukan debut di Jepang. Jadi melakukan debut di Jepang itu merilis album di Jepang, mengadakan konser keliling kota Jepang, dan bahkan juga hadir bintang tamu di beberapa acara di Jepang. Contohnya adalah untuk grup kayak TVXQ, kemudian Super Junior, 2PM, 2AM, mereka juga debut di Jepang di masa-masa tahun itu. Selain itu nih, aktor-aktor Korea ini juga mulai dilirik atau ditawari untuk bermain drama. Jadi berperan sebagai seorang aktor. Inilah yang mereka lakukan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi permintaan dari fans sendiri, karena emang makin kesini juga permintaan fans juga akan makin banyak, sehingga mereka juga makin mencurahkan semua kemampuan dari para idol itu sendiri. Dan bahkan sih di era ini juga di sekitar di tahun 2010 itu muncul ada suatu drama yang memang mengisahkan para idol K-pop, yaitu kayak lainnya Dream High. Bahkan Dream High ini sampai sequel ke Dream High 2. Nah, selanjutnya sih di era ini juga adalah YouTube mulai dikenal di seluruh dunia. Jadi saat itu adalah YouTube baru mulai muncul ya, belum sepopuler seperti sekarang gitu. Saat itu YouTube mulai ada sekitar itu tahun 2000-an gitu, dan banyak dari grup itu mempromosikan grup mereka itu melalui platform YouTube. Sampai pada akhirnya di tahun 2012 itu ada PSY yang comeback atau Psy. Dia merilis lagu Gangnam Style, dimana lagu ini tuh sangat mendunia banget, dan sampai pada akhirnya dia menjadi trending di YouTube, dan itu menunjukkan bahwa viewers dari Gangnam Style di YouTube ini banyak banget. Bahkan pada saat itu dia memecahkan rekor beberapa artis Hollywood gitu, atau beberapa penyanyi-penyanyi barat gitu, dan itulah yang mulai Gangnam Style ini mulai dikenal di Amerika dan di seluruh dunia, sehingga musik K-pop ini mulai diakui oleh musik barat gitu. Tapi di masa ini pula paradigma terhadap K-pop ini mulai agak berubah gitu. Dulu kenapa aku bilang agak berubah gitu? Dulu yang namanya musik K-pop ya itu baik grup manapun yang merilis MV ataupun lagunya di YouTube, ya kita semua fans nonton, suka dengerin, bahkan untuk lagu-lagu yang memang mendapatkan chart yang bagus dia bakal diputer di mana-mana di Korea itu ya, entah di mall, di restoran, itu pasti akan diputer dengan chart yang bagus ya, itu pasti akan diputer di mana-mana. Dan mereka para fans ini nggak pernah yang memusingkan yang namanya cuma viewers di YouTube gitu. Tapi sejak adanya Gangnam Style sampai sekarang ya, sejak tahun 2012 sampai sekarang banyak banget fans yang mulai lebih merubah haluannya ke viewers YouTube. Jadi nggak sedikit sih kalau sekarang kita lihat
banyak banget adalah fans ini melakukan streaming yang wah besar-besaran, dan bagaimana idol mereka ini bisa punya viewers yang banyak di YouTube, bahkan harus memecahkan rekor artis lainnya gitu. Jadi setiap artis ini buat rekor baru, nanti artis lainnya comeback buat rekor baru kayak gitu, dan itu yang nggak kita temuin di second generation dulu. Oke, nantilah kita bahas untuk third generation-nya di video berikutnya. Kemudian second generation ini yang lebih berbeda lagi gitu, yang mungkin nggak bisa kita temui saat ini adalah di eranya second generation ini adalah punya genre musik yang berbeda-beda gitu. Kalau aku sih jujur ya melihat sekarang K-pop yang sekarang itu lebih memang banyak idol K-pop yang populer atau yang benar-benar ngetop banget papan atas lah, itu tuh biasanya mereka mengusung yang namanya adalah hip hop, electric pop, pop dance kayak gitu. Tapi kalau di masa di second generation gitu, kita tuh bisa melihat banyak banget genre musik gitu, nggak cuman sekedar hip hop, walaupun waktu itu hip hop mungkin dipegang oleh Big Bang. Kemudian pop dance tuh kayak Suju tuh di awal-awal ketika mereka debut itu kayak lagunya tuh masih yang cutie, yang bener-bener anak muda banget, yang pop biasa gitu. Tapi memang makin ke tahun 2008-2009 sejak Sorry itu kayaknya lebih ke dance elektrik kayak gitu. Dan memang nggak dipungkiri sih, mulai K-pop ini masuk ke Indonesia dan juga negara-negara Asia lainnya itu setelah Suju hadir gitu. Dan kalau menurut aku sih di Indonesia ini mulai masuk ketika Suju dengan lagunya adalah Sorry, jadi itu sekitar tahun 2009. Kemudian ada yang namanya adalah genre music ballad. Jadi ada beberapa memang grup di K-pop second generation itu yang mengusung genre ballad. Jadi mereka nggak harus yang nyanyi sambil ngedance kayak layaknya grup-grup K-pop sekarang gitu. Jadi contohnya ada 2AM. 2AM itu adalah grup dengan ballad. Jadi mereka hanya memang mengandalkan kualitas vokal mereka yang emang luar biasa banget dan kayak nggak ada tandingannya. Kemudian kalau di girl group itu ada Davichi, itu duo grup cewek yang memang mereka bener-bener hanya menunjukkan kualitas vokal mereka gitu, nggak dengan dance gitu. Tapi itu tetap diterima oleh seluruh masyarakat karena memang mereka menghasilkan kualitas vokal dan menghasilkan lagu yang emang bagus banget sehingga diterima oleh seluruh masyarakat. Kemudian di second generation juga ada yang namanya adalah genre rock gitu, band dengan alat musik gitu, kayak ada FC Ellen yang debut tahun 2007, kemudian ada CNBLUE juga yang debut di tahun 2009. Jadi FC Ellen sama CNBLUE itu emang kebetulan satu manajemen gitu. Mereka dua-duanya adalah sama-sama grup band yang kayak di Indonesia gitu, grup band dengan alat musik. Jadi mereka menunjukkan kualitas vokal dan juga cara mereka bermain alat musik gitu tanpa menunjukkan dance gitu. Dan FC Ellen pun walaupun dia bergenre rock, dia masih diterima oleh masyarakat, dan bahkan ketika debut pun dia sudah menempati posisi chart peringkat pertama berminggu-minggu gitu. Jadi inilah yang nggak kita temuin di K-pop zaman sekarang gitu. Kayak kalau untuk di third generation sekarang dan fourth generation sih aku udah jarang banget nemuin yang namanya adalah grup band gitu, kecuali kalau mungkin ada Day6 ya. Tapi mungkin bisa dibilang bahwa Day6 ini nggak mendapatkan promosi layaknya grup-grup K-pop yang lainnya gitu. Jadi ini yang nggak bisa kita temui. Padahal kalau dulu di second generation itu ada FTL dan CNBLUE itu yang setiap hari mereka juga nangkring di TV, nggak cuman sebagai penyanyi tapi juga main variety show yang juga terkenal banget yang dimainkan oleh idol itu ada We Got Married, dimana sebenarnya sih We Got Married ini session pertamanya udah lama banget, mungkin bahkan udah lama banget, itu sebelumnya hanya dimainkan oleh para aktor gitu, belum idol. Tapi pada tahun 2009 itu dimulai dengan pasangan dari Jokwon dan juga Gain, Jokwon 3M dan juga Gain Brown Eyed Girl, dimana di situ tuh mereka pertama kalinya idol memenangkan We Got Married, dan itu pertama kalinya We Got Married ini benar-benar populer banget, nggak cuma di Korea tapi juga di seluruh negara Asia gitu. Dan akhirnya sih setelah mereka menghadirkan Jokwon dan Ga ini, selanjutnya mereka juga akan menghadirkan idol terus seperti lainnya Nichkhun 2PM, Victoria FA, kemudian ada Yonghwa CNBLUE, ada Seohyun SNSD, ada Lee Taek Super Junior. Jadi bener-bener mereka itu mengkomersialkan dari idol K-pop itu sendiri.
Walaupun kalau sekarang sih makin kesini emang We Got Married, walaupun sekarang We Got Married udah nggak ada sih, tapi sempat di tahun 2014-2015an itu idol mulai jarang, jadi makin banyak para aktor yang memainkan acara We Got Married. Oke, sekian dulu nih penjelasan aku terhadap tentang second generation K-pop gitu, dan berikutnya nih aku bakal balik lagi dengan third generation. Bisa dibilang third generation itu adalah masa saat ini ya. Tapi bisa dibilang bahwa masa saat ini tuh memang memasuki untuk a fourth generation. Tapi masa kejayaan third generation ada di sini di tahun ini. Oke? Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya, klik tanda lonceng untuk dapat notifikasi videoku berikutnya. Thank you so much for watching. See you and bye.